warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur hanya milik Allah. Kita panjatkan kepadanya atas surah nikmat dan karunia-Nya. Siang hari ini atas izin dan takdirnya kita bisa bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki kita ke tempat ini menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah surah limpahkan sepenuhnya pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, saya hormati Pak Ketua RW 12, para Ketua RT di lingkup RW 12, RT 1 sampai RT 8. Ya, bagus ya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Ibu-ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Bersyukur kepada Allah, kita diingatkan bahwa manusia hanya berencana. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang jadwalnya jam 9 kita mulai, tapi karena ada kegiatan di tingkat kecamatan, bahkan tingkat kabupaten, ya, acara simulasi pilkades itu tingkat kabupaten. 8 desa di Kabupaten Bogor, simulasinya di Kecamatan Cimengsi. Satu kehormatan Kecamatan Cimengsi dijadikan tempat untuk kegiatan simulasi. Kenapa? Karena memang secara kebetulan model sekarang ini baru tahun ini, ya, kegiatan pilkades dengan model dibagi menjadi 5 zona. Mudah-mudahan di tanggal 20 Desember nanti tidak ada perubahan jadwal. Kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan untuk bisa ikut serta dalam rangka memilih calon pemimpin kita ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, pilkades adalah ajang mencari pemimpin, ya, mencari pemimpin di antara kita, bukan ajang mencari jawara. Kalau mencari jawara, mana jagoan gua. Tapi pilkades adalah mencari pemimpin yang pada tempatnya nanti bisa mengayomi seluruh masyarakat, pada tempatnya nanti bisa merangkul, melayani seluruh warga masyarakat. Setuju? Jadi berbeda pilihan pun Pak RT, ya, itu hal yang wajar. Jadi jangan sampai saya mengingatkan kepada warga Pondok Damai gara-gara beda pilihan, tetangga dengan tetangga harus bagaimana gitu. Apalagi kalau suami sama istri beda pilihan sampai cerai kan terlalu, ya. Biarkan saya, pilkades itu pesta demokrasi, ya. Kita mencari calon pemimpin yang oleh ibu bapak sekalian dianggap layak untuk memimpin Cimengsi 6 tahun ke depan. Mangga dengan ikhlas, dengan tulus, sampaikan hati nurani melalui nanti di bilik suara di tanggal 20 Desember 2020. Bapak Ibu dan sekalian, saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada panitia, pada seluruh pengurus di RW 12 yang sudah memberikan tempat, yang sudah mempersilahkan saya untuk hadir di tempat ini untuk bertatap muka, bermuhasabah dengan Bapak Ibu sekalian, dan tentunya saya juga pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini ingin menyampaikan salam perkenalan. Sebelumnya ada yang sudah kenal? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Gak apa-apa Pak RT. Paling Pak Agus lah, Pak Agus, Pak RT yang kenal. Izinkan pada kesempatan yang baik ini, nama saya Saiful Anwar. Saya berdomisili di Kampung Bojongkaso. Ibu tahu Kampung Bojongkaso? Tahu? Ya. Di samping menarik yang saat ini ada kebun jati yang viral, Pak RT, ternyata bahkan orang-orang saya waktu menjabat di Muslimah juga banyak ibu-ibu yang fotoria di kebun jati. Saya tinggal di Bojongkaso, alhamdulillah saya sudah dikaruniai istri dan 3 orang anak.
Kemudian saya saat ini masih tercatat dan aktif menjadi pegawai di Kecamatan Cilengsi sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Kecamatan Cilengsi, tepatnya di seksi perekonomian dan pembangunan. Kemudian sebelum saya mutasi ke kecamatan, secara kebetulan saya juga ditakdirkan Allah mendampingi Pak Malkan menjadi sekretaris desa dari tahun 2004 sampai 2014. Kemudian juga saya diberikan kesempatan mendampingi almarhum Pak Lurah Edi Supriyatna tahun 2014 sampai 2017 September kemarin, dan saya mutasi di kecamatan. Kemudian juga saya diberikan kepercayaan oleh pimpinan menjabat sebagai penjabat kepala desa di Pasirangin tahun 2019, dan tahun 2020 kemarin saya diberikan kesempatan yang kedua menjabat kepala desa di Desa Limus Tunggal. Dan tahun ini saya pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, di kesempatan yang penuh keberkahan, saya datang ke tempat ini layaknya sebagai calon kepala desa, memohon doa, restu dan dukungannya dari warga Pondok Damai di lingkungan RW 12. Ini adalah bagian dari ikhtiar. Kalau apa yang tadi disampaikan Pak Ketua RW sudah tercatat sesungguhnya siapa yang bakal menjadi kepala desa di Cilengsi Kidul untuk periode 2021-2027 itu sudah tercatat. Karena kita tidak tahu bocorannya siapa yang akan menjadi kepala desa, dan kita sebagai manusia hanya diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar berusaha. Salah satu bagian dari ikhtiar ini adalah bertemu dengan warga masyarakat, menyapa, memperkenalkan diri. Ini bagian dari ikhtiar, dan mudah-mudahan ikhtiar ini menyebabkan takdirnya Allah turun, ya, menyebabkan takdirnya Allah turun. Karena tidak mungkin seorang Saiful Anwar mencalonkan kepala desa kemudian diam-diam saja, tidak memperkenalkan diri, orang masyarakat juga nggak tahu, ujuk-ujuk Allah menakdirkan, kira-kira begitu. Jadi ini bagian dari ikhtiar. Santai saja, ya, pesta demokrasi ini adalah namanya juga pesta. Santai saja. Kehidupan ini sebetulnya sedang gurau, kehidupan ini sedang gurau. Jangan dibikin tegang, jangan dibikin stres, jangan dibikin ribet. Santai-santai saja. Karena memang takdir Allah sudah jelas. Kita jalani. Kalau kita mendapatkan kesusahan, kita bersabar. Mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Cuma dua itu, sabar dan syukur. Ya, ibu-ibu siap sabar, Bu? Kalaupun tidak kebagian sembako, sabar aja. Ya, jangan ngedumel menyalahin Pak RT. Saya kejadian waktu di Limus Tunggal begitu Pak RT. Baru menjabat 2 minggu di Limus Tunggal, kemudian datang 6 orang ibu-ibu mempertanyakan masalah bansos, marah-marah. Padahal kan kalau mau cuci tangan bisa aja Pak Cahya cuci tangan, kita nggak tahu, baru duduk 2 minggu sudah dipersoalkan masalah bansos. Nah, persoalan ini sama. Jadi kita sabar dan bersyukur. Sabar ketika mendapat musibah, bersyukur kita ketika mendapat nikmat. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya salah satu calon kepala desa dari 5 calon yang tanggal 11 kemarin sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi di Cilengsi Kidul ada 5 calon, dan salah satunya saya ditetapkan oleh panitia sebagai calon kepala desa Cilengsi Kidul untuk masa bakti 2021-2027. Adapun apa sesungguhnya yang menjadi latar belakang saya ikut dalam kontestasi Pilkades tahun ini? Ibu-ibu ada yang orang Jawa? Ada? Ada yang orang Sumatera? Orang Padang? Di luar Sunda ada? Ya, banyak ya. Salah satu apa yang melatar belakangi saya ikut dalam kontestasi Pilkades ini? Ini secara kebetulan ya. Secara kebetulan Allah takdirkan saya. Saya lahir di Cilengsi Kidul, dari mulai orok